Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk melaksanakan amanah-amanah kita sebagaimana biasanya. Semoga hati-hati kita selalu dituntun untuk menjalankan amanah-amanah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga antuna juga tetap semangat untuk menjalankan amanah-amanahnya. Oke, untuk memulai KBM hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita masih pada bab 1, yaitu tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Oke, jangan dilupakan ya konsep Islam dalam materi bilangan berpangkat, yaitu Quran Surah Al-Hadid ayat 11 yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan pahala yang mulia. Oke, kita sebagai hamba Allah jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, menginfakkan harta-harta kita yang niatnya hanya karena Allah, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala yang mulia yang berlipat ganda seperti itu. Begitu juga dengan bilangan berpangkat, kalau pangkatnya semakin besar maka hasilnya juga akan semakin besar. Oke, untuk hari ini kita membahas materi tentang operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini bilangan berpangkat pecahan, pangkatnya itu pecahan, sehingga kalian harus juga mengingat materi-materi yang lalu, materi di kelas 7 yaitu tentang pecahan. Oke, di sini yang pertama yang kita bahas hari ini adalah perkalian pada bilangan berpangkat pecahan. Perkalian pada bilangan berpangkat pecahan. Oke, sama juga ada sifatnya. Sifatnya, cara membacanya, A pangkat P per Q dikali A pangkat R per S sama dengan A pangkatnya ini ditambah apabila ini tanda kali. Kalau tanda kali dan angka ini sama, angka antara kedua ini sama, nih, misal sini 2, terus kali, maka pangkatnya ditambah. Ingat sifat-sifat yang lalu. Bedanya ini pangkatnya pecahan. Jika angkanya sama dan ini tandanya kali, maka pangkatnya ditambah. Oke, ingat sifat-sifatnya, nanti ke contoh soal untuk lebih memahaminya. Oke, sebelum Ibu kasih contoh soal yang seperti ini, sebelumnya Ibu tekankan di sini bilangan berpangkat pecahan hubungannya dengan bentuk akar. Maksudnya di sini adalah bilangan yang berpangkat pecahan ini nanti akan kita ubah ke bentuk akar. Akan diubah ke bentuk akar supaya ada hasilnya, supaya dapat hasilnya kita berapa kayak gitu. Oke, contohnya. Contoh mengubah bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar. Oke, contohnya. Oke, contoh soal mengubah bentuk pangkat bentuk pecahan ini ke bentuk akar. Oke, nomor 1. 4 pangkat 3 per 5. Ya, 4 pangkat 3 per 5. Ingat, ini pangkat 3 per 5, maka nulisnya di atas ya, agak ke atas dari angka 4. Tidak usah sejajar. Kalau sejajar 4 dengan 3 per 5 itu dinamakan bilangan campuran. Cara penulisan juga diperhatikan, jadi tidak mengubah maknanya. 4 pangkat 3 per 5, ini nulisnya agak ke atas ya, agak ke atas dari angka 4. Sama dengan kita ubah ke bentuk akar. Gimana caranya? Perhatikan. Ini otomatis ini bentuk akar. Ini bentuk akar. Oke, bentuk akar. Nah, angka 4 ini, angka 4 tulis di dalam akar. Tulis di dalam akar. Nah, ini kan 3 per 5. 3 ini sebagai pembilang, 5 ini sebagai penyebut. Ingat dalam pecahan ada istilah pembilang, ada istilah
nyebut pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Nah, gimana caranya kita ubah ke akar? Nah, pembilang ini yang angka yang ini nih yang di atas ya, angka 3 nih sebagai pembilang, maka dijadikan pangkat yang di dalam akar nih. Dan penyebut ini 5, penyebut angka yang di bawah ini, penyebut dijadikan pangkat yang di luar. Dijadikan pangkat yang di luar. Ini cara ngubahnya. Nah, cara baca ini apa? Cara bacanya nih, dengarkan baik-baik cara bacanya. Cara baca ini adalah akar pangkat 5. Akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3. Oke, kita cari hasilnya. Ini kan masih kecil angkanya nih, kita cari hasilnya. Nah, 4 pangkat 3 itu berapa? 4 kali 4 kali 4. Jadilah 64. Nih, pangkat 5-nya tetap di luar. Nah, cara membaca ini hasil akhirnya adalah akar pangkat 5 dari 64. Akar pangkat 5 dari 64. Oke, semoga bisa dipahami. Contoh yang nomor 2. Oke, contoh yang nomor 2 levelnya berbeda. Oke, ini cara bacanya. Negatif 5 pangkat negatif 2/3. Negatif 5 pangkat negatif 2/3 sama dengan, ingat, kalau pangkat negatif diubah menjadi positif. Caranya sama dengan yang kemarin-kemarin itu. 1 per negatif 5 pangkat 2/3. Pangkat negatifnya hilang karena kita ubah ke positif. Sifatnya kemarin kan ada angka 1 di atas ini. Sama dengan, sama dengan 1 per, ingat, yang berpangkat pecahan kita ubah ke bentuk akar. Berpangkat pecahan kita ubah ke bentuk akar. Caranya sama dengan nomor 1. Nah, tanda akar, tanda akar. Nah, negatif 5 simpan di dalam akar. Negatif 5 simpan di dalam akar. Pembilang 2 ini jadi pangkat yang di dalam akar. Penyebut 3 ini jadi pangkat yang di luar akar. Nih cara ngubahnya. Baca ini gimana? Oke, cara bacanya akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Jadi 1 per akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2. Hasilnya adalah, nah ini hasilnya 1 per akar pangkat 3 dari 25. Ini negatif 5 pangkat 2 berapa? Negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan positif 25. Jadi hasilnya adalah 1 per akar pangkat 3 dari 25. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini cara mengubah bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar. Oke, cara mengubah bilangan berbentuk pangkat pecahan ke bentuk akar. Oke, untuk selanjutnya. Oke, sekarang Ibu kasih contoh yang sesuai dengan sifatnya ya. Oke, nih sifatnya kan ini kan, A pangkat P per Q dikali A pangkat R per S. Nih sifatnya kayak yang tadi di awal. Nih A pangkatnya ditambah karena ada tanda kali dan angka ini sama nih. Nih nanti angka ini sama. Oke, lanjut contohnya. Contoh yang pertama, Ibu kasih contoh 1 aja, nanti untuk lebih memahaminya kita latihan-latihan soal. Oke, ini contohnya 8 pangkat 1/2 dikali 8 pangkat 1/4.
6. Nah, coba lihat nih. Ini kan pecahan, ini pecahan. Ini angkanya sama nih, sama-sama 8. Ini tanda kali, otomatis nanti pangkatnya ditambah. Nah, coba nih lihat. Kalau dalam pecahan ada istilah pembilang dan penyebut. Ini berulang-ulang kali Ibu sebut ya. Ibu ingatkan, jangan sampai lupa. Nah, ini lihat. Penyebut itu kan angka yang di bawah nih. Penyebut angka yang di bawah. Ini penyebutnya berbeda. Ini 2, ini 6. Kalau berbeda, otomatis kita samakan dulu supaya dia bisa dioperasikan. Samakan dulu penyebut 2 dan 6 disamakan dulu dengan mencari KPK dari 2 dan 6. Nah, kalau penyebutnya udah sama, soalnya nih, misalnya soalnya penyebutnya udah sama, tinggal tambahkan pembilangnya. Ya, kalau penyebutnya udah sama, tinggal tambahkan pembilangnya. Tapi karena ini contohnya penyebutnya berbeda, otomatis kita samakan dulu. Oke, kita samakan dengan mencari KPK dari 2 dan 6. Gimana sih cari KPK dan KPK itu apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan terkecil dari angka-angka yang kita cari ini. Nah, untuk lebih gampangnya, cara mencari KPK, sini 2 ya, 2. Kita hafalkan aja perkalian 2. Perkalian 2 itu berapa-berapa? Dimulai dari angka 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Terus begitu juga dengan 6. Kita hafalkan perkalian 6, yaitu dimulai dari angka 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, di antara angka 2 dan angka 6 ini, nih, kita cari angka yang sama. Di antaranya nih, yaitu 6, 6, dan 12, 12. Kan ada 2 buah nih angka yang sama. Cari yang paling kecil. Kita ambil yang paling kecil, yaitu angka 6. Maka KPK 2 dan 6 yaitu 6. Oke, caranya lagi. Ini harus mengingat bab pecahan di kelas 7. Caranya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, itu diingat. Nanti putar videonya ulang-ulang kalau belum paham. Oke, lanjut. Hasilnya. Nah, hasilnya 8. Oke, 8 pangkat 4/6. Nah, ini tinggal pembilangnya aja yang ditambah. 3 ditambah 1. Kalau penjumlahan dan pengurangan, cukup pembilangnya yang dioperasikan ya. Cukup pembilangnya yang kita jumlahkan. Penyebutnya tetap. Penyebutnya tetap. Oke, kalau udah sama penyebutnya tetap. 4. Oke, lanjut. Berapa hasilnya? 8 pangkat 2/3. Dari mana dapat 2/3, Bu? Oke, kita sederhanakan pangkatnya nih. Karena masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan supaya enak cari hasilnya. Supaya hasilnya tuh kecil nanti, seperti itu. 4/6. Disederhanakan masing-masing dibagi 2. 4 dan 6 ini masing-masing bisa dibagi 2. Jadilah dia 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Cari dia yang paling sederhana, yang tidak bisa dibagi lagi. Nih, 2/3 kan tidak bisa dibagi lagi nih. Paling sederhana 2/3. Oke, hasilnya kita ubah ke bentuk akar. 8 pangkat 2/3 diubah ke bentuk akar. Ingat cara mengubah ke bentuk akar. Tulis bentuk akarnya. Angka 8 di dalam, pembilang jadi pangkat yang di dalam, penyebut jadi pangkat yang di luar. Jadi cara bacanya, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Hasilnya. Nah, hasilnya akar pangkat 3 dari 64. 8 pangkat 2 berapa? 8 kali 8 sama dengan 64. Oke, karena ini masih bisa kita operasikan, masih bisa kita cari lagi hasilnya, maka hasilnya 4. Dapat dari mana, Bu? 4. Nah, dengarkan kata-kata Ibu. 4 didapat dari angka berapa
yang dipangkatkan 3 hasilnya 64. Angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 64? Yaitu angka 4. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 4 kali 4 kali 4, 64. Karena ini masih bisa kan cari hasilnya, udah kita cari hasilnya yang paling sederhana yaitu 4. Kalau enggak bisa, ya udah cukup sampai di sini. Kalau enggak bisa cukup sampai di sini. Oke, semoga bisa dipahami materi hari ini. Untuk lebih memahaminya lagi, kita ke latihan-latihan soal ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.